Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Yuk, kita lanjut. Sejarah Perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Peperangan ini tercatat di dalam sejarah sebagai sebuah peperangan besar, di mana tentara Islam yang berjumlah 3.000 orang melawan 200.000 tentara Romawi. Sekalipun demikian dahsyatnya peperangan Mu'tah, sahabat yang mati syahid hanya 12 orang, dan mereka memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahi dan memerangi manusia hingga mereka mengikrarkan kalimat tauhid. Maka kemuliaan bagi yang mengikuti agamanya dan kehinaan bagi yang menyelisihinya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memulai dakwah dari kerabatnya yang terdekat dari kabilah Quraisy, lalu bangsa Arab secara umum, dan siapa saja yang dekat atau datang kepadanya dari berbagai penjuru. Maka demikian pula beliau memerangi musuh pertama yang terdekat, yaitu kafir Quraisy, para penyembah berhala, kemudian bangsa Arab di sekitar Mekah dan Madinah dan lainnya, lalu ahli kitab dari bangsa Yahudi di Madinah dan sekitarnya. Dan sekarang tiba saatnya untuk memerangi bangsa Romawi yang beragama Nasrani, dan nanti akan tiba gilirannya memerangi kaum Majusi, para penyembah api, dan seluruh umat kafir hingga agama Allah tinggi dan jaya di permukaan bumi. Di atas semua agama sekalipun, orang-orang kafir benci dengan kemenangan Islam. Inilah Islam dan inilah jihad yang merahmati umat manusia dan tidak membiarkan mereka berlarut-larut dalam laknat Allah dengan tetap dalam kekafiran. Tetapi Islam mengeluarkan mereka dari kegelapan, syirik dan kufur kepada cahaya Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah takjub dengan orang-orang yang masuk surga dalam keadaan diikat rantai besi. Hadis riwayat maksudnya bahwa mereka tertawan oleh tentara Islam lalu diikat dengan rantai besi, kemudian digiring ke negeri Islam, dan akhirnya mereka masuk Islam sehingga berbahagia dengan surga dan termasuk hikmah ilahiyah. Tatkala orang-orang kafir dari berbagai bangsa tidak bersatu padu dalam satu waktu untuk menyerang kaum muslimin, tatkala kafir Quraisy memerangi kaum muslimin, maka bangsa Arab lainnya diam menunggu hasil dari Quraisy. Ketika seluruh bangsa Arab dan Yahudi bersekutu memerangi kaum muslimin, maka umat Nasrani diam menunggu hasil peperangan tersebut. Demikian pula tatkala umat Islam berperang melawan Romawi, maka bangsa Persia, Majusi, diam menunggu hasil peperangan. Ini hingga semua bangsa dan semua agama ditundukkan oleh kaum muslimin. Faman ala khairun wa kafa Allahul mu'minin al-qital. Dan Allah memelihara kaum muslimin dari peperangan. Quran Surah Al-Ahzab 25. Sebab terjadinya perang Mu'tah, sebab terjadinya perang ini adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirim surat melalui utusannya Harits bin Umair radhiyallahu anhu kepada Raja Bushra. Tatkala utusan ini sampai di Mu'tah timur Yordania, ia dihadang dan dibunuh. Padahal menurut adat yang berlaku pada saat itu dan berlaku hingga sekarang, bahwa utusan tidak boleh dibunuh dan kapan saja membunuh utusan, maka berarti menyatakan pengumuman perang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam marah akibat tindakan jahat ini. Beliau mengirim pasukan perang pada Jumadil awal tahun ke-8 Hijriah
yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika Zaid mati syahid, maka Ja'far yang menggantikannya. Jika Ja'far mati syahid, maka Abdullah bin Rawaha penggantinya. Ini pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat 3 panglima, sekaligus karena beliau mengetahui kekuatan militer Romawi yang tak tertandingi pada waktu itu. Tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala barengkan pasukan ini berangkat hingga tiba di wilayah Syam dan sampai kepada mereka berita bahwa Raja Romawi bernama Heraklius telah tiba di Balka bersama 100.000 tentara dan bergabung bersama mereka kabilah-kabilah Arab yang beragama Nasrani yang berjumlah 100.000 tentara, sehingga total tentara musuh berjumlah 200.000 tentara. Setelah para sahabat bermusyawarah, sebagian mereka mengatakan, kita mengirim utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menambahkan kekuatan tentara atau memerintahkan kepada kita sesuatu. Lalu panglima mereka yang ketiga, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, menyemangati mereka seraya mengatakan, wahai kaum, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian takutkan sungguh inilah yang kalian cari, yakni mati. Kita tidak memerangi manusia karena banyaknya bilangan dan kekuatan persenjataan, tetapi kita memerangi mereka karena agama Islam ini yang Allah muliakan kita dengannya. Bangkitlah kalian memerangi musuh, karena sesungguhnya tidak lain bagi kita melainkan salah satu dari 2 kebaikan, yaitu menang atau mati syahid. Maka sebagian mereka berkata, demi Allah, Ibnu Rawahah benar. Lalu mereka berangkat sampai mereka tiba di Balka, tempat musuh berada. Ini menunjukkan betapa besar keberanian para sahabat dalam jihad memerangi musuh-musuh. Semoga Allah melaknat Syiah yang mencela para sahabat. Tentara Islam dan tentara kufur saling berhadapan. Perlu kita ketahui, tentara di medan perang dibagi menjadi 5 pasukan, yaitu pasukan depan, belakang, kanan, kiri, dan tengah sebagai pasukan inti. Tentara musuh dengan jumlah yang sangat banyak mengharuskan seorang tentara dari sahabat melawan puluhan tentara musuh. Akan tetapi, tentara Allah yang memiliki kekuatan iman dan semangat jihad untuk meraih kemuliaan mati syahid tidak merasakannya sebagai beban berat bagi mereka, sebab kekuatan mereka 1:10 sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat, jika ada di antara kalian 20 orang yang bersabar, maka akan mengalahkan 200 orang kafir. Quran Surah Al-Anfal 65. Tentara Allah sebagai wali dan kekasihnya yang berperang untuk meninggikan agamanya, maka pasti Allah bersama mereka. Orang-orang kafir sebanyak apapun bilangan dan kekuatan mereka, maka ibarat buih yang tidak berarti apa-apa. Peperangan berkecamuk dengan dahsyat. Pusat perhatian musuh tertuju kepada pembawa bendera kaum muslimin dan keberanian para panglima Islam dalam maju memerangi musuh. Hingga mati syahidlah panglima pertama, Zaid bin Haritsah radhiyallahu. Lalu bendera perang diambil oleh panglima kedua, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berperang habis Shibizon hingga tangan kanannya terputus. Lalu bendera dibawa dengan tangannya kirinya hingga terputus pula dan merangkul bendera dengan dadanya hingga terbunuh. Sebagai balasannya, Allah menggantikan kedua tangannya dengan 2 sayap agar di surga ia dapat terbang kemana saja. Setelah syahid ditemukan pada tubuhnya terdapat 90 luka lebih, antara tebasan pedang, tusukan panah atau tombak yang menunjukkan keberaniannya dalam menyerang musuh. Kemudian bendera perang dibawa oleh panglima ketiga, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, dan berperang hingga mati syahid. Menyusul kedua rekannya agar bendera perang tidak jatuh, maka mereka mengangkatnya dan bersepakat
untuk menyerahkannya kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maka beliau membawa bendera perang. Setelah peperangan yang luar biasa, keesokan harinya Khalid radhiyallahu anhu dengan kecerdasan siasat baru dengan mengubah posisi pasukannya dari semula, yaitu pasukan depan ke belakang dan sebaliknya, pasukan kanan ke kiri dan sebaliknya, sehingga tampak bagi musuh bahwa kaum muslimin mendapat bantuan tentara yang baru dan menimbulkan rasa takut dalam hati mereka dan menjadi sebab kekalahan mereka. Setelah berperang lama, Khalid radhiyallahu anhu menilai bahwa kekuatan musuh jauh tidak sebanding dengan kekuatan kaum muslimin. Maka beliau menarik mundur pasukannya dengan selamat hingga ke Madinah. Sedang musuh tidak mengejar mereka karena khawatir kalau ini dilakukan oleh kaum muslimin sebagai siasat perang untuk mengajak Romawi menuju medan perang yang lebih terbuka di padang pasir yang akan merugikan Romawi. Dalam perang ini, Khalid radhiyallahu anhu berperang habis-habisan hingga 9 pedang patah di tangannya. Ini menunjukkan betapa besarnya peperangan tersebut dan betapa besar perjuangan para sahabat demi Islam. Maka semoga Allah melaknat orang-orang Syiah yang tidak mengakui keutamaan para sahabat. Seandainya Syiah mencela seorang saja dari sahabat biasa, sungguh cukuplah sebagai kejelekan mereka. Lalu bagaimana jika yang mereka cela adalah kebanyakan sahabat, bahkan yang paling utama di antara mereka? Sungguh tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh siapapun kecuali para sahabat merupakan pendahulunya dan mendapat pahalanya. Sekalipun demikian dahsyatnya peperangan Uhud, sahabat yang mati syahid hanya 12 orang dan mereka memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Adapun pasukan musuh tidak dapat dipastikan bilangan mereka yang terbunuh, tetapi diperkirakan sangat banyak. Hal ini dapat diketahui dari hebatnya peperangan yang terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkisah tentang perang. Tampak mukjizat kenabian tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat di Madinah tentang kematian 3 panglimanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar dalam keadaan sedih meneteskan air mata seraya berkata, bendera perang dibawa oleh Zaid lalu berperang hingga mati syahid. Lalu bendera diambil oleh Ja'far dan berperang hingga mati syahid. Lalu bendera perang dibawa oleh Syaifullah pedang Allah, yakni Khalid bin Walid pen, hingga Allah memenangkan kaum muslimin. Setelah itu, beliau mendatangi keluarga Ja'far dan menghibur mereka, serta membuatkan makanan untuk mereka. Pelajaran dari kisah boleh mengangkat beberapa pemimpin dalam satu waktu dengan syarat tertentu dan memimpin secara berurutan. Kaum muslimin mengangkat Khalid sebagai panglima perang merupakan dalil bolehnya ijtihad di masa hidupnya Rasulullah. Keutamaan 3 panglima Zaid, Ja'far, Abdullah bin Rawaha, dan keutamaan Khalid bin Walid. Sebab dalam peperangan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamainya dengan Saifullah pedang Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih atas kematian 3 panglimanya, menunjukkan rahmatnya kepada umatnya dan bahwasanya beliau berusaha menenteramkan jiwanya untuk bersabar terhadap musibah. Dan ini lebih baik daripada yang tidak sedih dan tidak tersentuh oleh musibah sama sekali. Hakikat hidup dan izah kemuliaan yang disingkap oleh Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya kemenangan bukanlah karena kekuatan dan jumlah sekarang, melainkan agama dan ketaatan kepada Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini dan menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah, taat kepadanya dan Rasulnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalam.